Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa radiyallahu anhu bid-darain. Ja'a fil khabari anna Allah ta'ala yakhruju iblisa minan nar kullu mi'ati al-bisana wa yakhruju adama wa ya'muruhu bisujud lahu faya'ba summa yarudduhu ilan nar. Ikhwani aratumun najata min iblis fa'tasimu bil maula wasta'idu bih. Idza kana yaumal qiyamah yudau kursi minan nar wa yaqudu alaihi iblis alaihi la'natu fatajtami'u syayatin wal kufar inda walau sautun kasawatil himar yanhaku wa yaqulu ya ahlan nar kaifa wajadtumul yawma ma wa'adakum qalu haqqa summa yaqulu hada yaumu aistu bi minar rahmah fa ya'murullaha ta'ala al malaikah ayyadribuhu wa man tabi'ahu bimaqami min narin fayahunu fi arba'ina sana fala yastami wa yasma'una al-amru bil khuruj abadan al abad na'udzu billahi minha. Kita terusin pembahasan kita, masih bab menceritakan tentang iblis ya. Jadi di bahasan kemarin bahwa iblis itu tetap dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu untuk bersujud, dipersilahkan kembali untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dipersilahkan, tetapi iblis tetap tidak mau karena jawaban iblis seperti begitu. Jangankan di dunia suruh sujud, di surga saya dari dulu tidak mau bersujud ya. Maka dengan itu tetap iblis disiksa kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, maka riwayat berikutnya adalah datang daripada riwayat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis dari neraka setiap 100.000 tahun dan wayakhruju Adam, dan Adam juga dikeluarkan, Nabi Adam dikeluarkan, iblis dikeluarkan. Jadi saking murahnya Allah, saking rahmannya Allah, saking rahimnya Allah, walaupun iblis begitu sombong kepada Allah, tetap oleh Allah dikasih kesempatan untuk bersujud. Jadi ketika sudah sampai 100.000 tahun, maka dikeluarkan iblis, wa yakhruju Adam, dan dikeluarkan juga Nabi Adam. Tetap wa ya'muruhu bisujud, diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Faya'ba, maka iblis tetap tidak mau gitu. Summa yarudduhu ilan nar. Udah kalau begitu mah masukin lagi ke neraka karena iblis nggak menurut perintah Allah. Maka ihwani in aradtumun najah, saudara-saudaraku, jikalau engkau pengen selamat ya dari iblis,
maka Pak Tasimu harus menjaga bil maula terhadap Tuhanmu, wasta'idu bihi, dan memohon pertolongan kepada Allah. Jadi kalau kita pengen selamat dari iblis, maka kita harus memohon pertolongan kepada Allah dan memohon perlindungan kepada Allah. Karena iblis akan terus menggoda kita semuanya dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, atas bawah, terus akan digoda oleh iblis. Iblis itu menggoda kita semuanya agar kita tidak menjadi orang yang taat kepada Allah, supaya loba baladna ke di neraka. Supaya apa? Banyak temennya iblis di mana? Neraka. Maka kesempatan kita di dunia agar kita memohon perlindungan kepada Allah, tidak mengikuti sifat iblis gitu. Tidak karena yaumul kiamah, di mana datang nanti di yaumil kiamah, maka di mana nanti terbukti di yaumil kiamah, yudau, disimpan kursi minan nar, daripada neraka, maka payakudu alaihi iblis, iblis itu didudukin di neraka, didudukin. Jadi iblis itu nanti punya kursi, terus si iblis itu didudukin alaihi laknatullah, maka di depannya itu berbarengan patastamiu asyayatin wal kufar, maka akan dikumpulkan tuh di depan iblis itu setan dan juga orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir tuh baladnya itu setan, kafir, kufar, indah, maka dikumpulkan semuanya. Dan suara iblis itu walau sautun kasautil himar, suaranya iblis itu nanti ngomongnya itu mirip kayak suara himar. Nggak tahu suara himar kayak gimana, dengar. Itu himar kayak gimana suaranya? Wa yaqulu ya ahlan nar kaifa wajadtumul yawma wa'da rabbakum, maka ngomong tuh si iblis itu, ya ahli neraka, hei ahli neraka, kaifa wajadtumul yaum, apakah kamu sudah menemukan sesuai janji Allah? Apa kamu sudah menemui perjanjian Allah? Apakah benar kamu disiksa? Qalu, maka berkata teman-temannya iblis adalah hakko, benar, kata iblis itu benar gitu. Makanya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengikuti daripada iblis alaihi laknatullah, jadi gitu. Summa yaqulu, terus berkata lagi, hada yaumun itu. Nah, di hari itu iblis itu putus asa minar rahmah, daripada rahmat Allah. Udahlah kalau begitu malah. Percuma katanya, udah begitu malah. Udah ketentuan Allah. Maka Allah memerintah payamurullah ta'ala al-malaikah, maka Allah memerintahkan kepada malaikat ayadribuhu wa man tabi'ahu, supaya memukul itu iblis, wa man tabi'ahu, dan orang-orang yang mengikuti iblis, bimaqami minan nar, daripada belenggu daripada api neraka. Maka iblis itu disiksa arba'ina sama selama 40 tahun. Fala yasmaunal amra bil khuruj, maka tidak pernah lagi mendengar perintah dikeluarin itu iblis oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun. Gitu kan? Wa roda an yu'ti iblis yaumal qiyamah wa ya'mur ayasdija ala kursi minan nar. Dan nanti iblis itu akan di yaumul qiyamah diperintahkan oleh Allah suruh duduk di kursi. Kursinya itu terbuat dari api neraka, wala kuih unuki, dan di pundaknya itu dikasih rantai sama Allah Subhanahu wa taala, tulak laknah, jadi sukul laknah. Jadi ditulisin tulisan rantai teh laknatul iblis. Saking bencinya Allah, saking ininya sama Allah kepada iblis. Wa ya'murullah azza wa jalla az-zabaniyah ayazuru al-qud, dan suruh diperintah oleh Allah supaya digotong tuh, supaya digotong supaya digeser, suruh duduk di kursinya. Tapi malaikat Jabaniyah itu tidak kuat saking beratnya iblis. Maka merintah lagi Sumaya, ya udah
perintahkan lagi Jibril masamanya alfa malakin, saking beratnya tuh berapa 80.000 malaikat, 80.000 malaikat. Pala yakdiruna, tidak kuat lagi saking beratnya tuh iblis. Benar-benar iblis. Summa yamur Israfil, terus merintah lagi malaikat Israfil, summa Israil, malaikat Israfil, Aidon dan lainnya. Berapa? Sama apa? Sama 80.000 malaikat. Pala yakdirun, maka tidak akan keangkat saking beratnya tuh. Beratnya apanya? Maka payakulullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka, Allah subhanahu wa ta'ala ngasih tahu kepada para malaikat, nggak bakalan keangkat lawis tama ali adapu ma khalqu minal malaika lama qad ala ayyaku wa tarakul anak-anakku, tidak akan terangkat, ya. Kenapa? Karena Allah menciptakan, menciptakan malaikat walaupun kuat tetap tidak akan mengangkat. Kenapa tidak bisa diangkat? Karena di situ ayan koluhu waktu kecuali diangkat dulu ininya apa dari tadi tuh rantai itu, karena di rantai itu ada tulisan iblis laknatul, saking baru bisa terangkat, yeah. Terangkat. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kesempatan kepada iblis, tetap iblis tidak mau, dan iblis tetap tidak mau dan tidak mau, akhirnya yaitu disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya begitu, bahwa perjalanan daripada iblis, kita berulang kali ngomong, kita sama, ya, seperti kita juga sama, jangan menjadi pengikut iblis, berusaha untuk tidak menjadi pengikut iblis. Iblis itu sifatnya itu adalah satu, sombong, ya. Jadi hidup itu nggak boleh sombong, karena kalau kita sombong berarti anak buah iblis. Nah gitu, jadi nggak boleh sombong. Istilahnya kata orang Betawi itu nggak boleh belagu. Hidup itu nggak boleh belagu. Ini ada hikmah, nggak boleh belagu nih, nggak boleh belagu. Bagaimana? Pokoknya mah nggak boleh belagu hidup tuh. Nggak ada yang hebat di dunia mah, nggak ada yang nggak boleh belagu. Nggak ada yang hebat di dunia ini, semuanya juga akan musnah pada waktunya. Ya, nggak boleh belagu. Ini kadang-kadang kita kan belagu. Punya dikit uang, belagu. Ya, punya dikit uang, belagu. Punya ilmu dikit, belagu. Ya, baru juga punya harta, belagu. Bilang OKB ya. Iya. Orang kaya baru. OKB namanya, belagu. Hati-hati, nggak boleh belagu. Nanti kalau belagu itu nantinya dimusnahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Udah nggak boleh belagu kita. Sehat dikit belagu, padahal sehatnya punya Allah. Punya siapa? Allah. Punya Allah. Sehatnya juga punya Allah. Punya Allah sehatnya. Jadi selagi sehat itu bagaimana? Ngaji. Ya, ibadah yang benar kan gitu ya. Jangan sampai belagu lah. Kalau udah di orang belagu mah susah. Ya, orang belagu masuk susah. Belagu dikit, taruh dikasih musibah sama Allah, baru dia teriak. Iya. Kan gitu. Baru dia teriak. Ya. Kalau udah susah, ya, makanya kita alhamdulillah, kita terus perjalanan kita terus diisi dengan kebaikan, kan gitu ya. Ya, kebaikan. Karena alhamdulillah nih. Karena setiap ada undangan kebaikan, nggak semua orang bisa melakukan gitu loh. Nggak setiap orang bisa melakukan. Tetap aja. Ya contohnya kita udah diajak di grup, udah dibaca, tetap aja kalau Allah belum berkehendak nggak berangkat, ya kan? Nggak berangkat. Padahal itu adalah undangan dari Allah dan Rasulnya. Tapi nggak semua orang bisa untuk menjalankannya. Maka kita semuanya alhamdulillah, kita semuanya tiap malam kita isi dengan kebaikan. Nggak boleh belagu. Ntar diambil sehatnya sama Allah. Kalau udah nggak sehat mah, aduh. Benar nggak? Kalau udah nggak sehat mah
repot. Repot nggak? Repot. Kalau udah nggak sehat repot nggak? Repot, nggak bisa kemana-mana, ngaji nggak bisa. Ya, jangan lagu itu. Ntar masuk ke rumah sakit. Kalau udah masuk ke rumah sakit, repot urusannya. Ya, jangan lagu udah. Kita mah taat sama Allah, taat sama Rasulullah. Jalankan kehidupan kita semestinya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan belagu nih. Alhamdulillah kita dikasih mata melihat. Alhamdulillah mata kita masih bisa melihat kopi. Warna kopinya hitam. Alhamdulillah kita masih bisa melihat tuh kopi. Ya kan? Walaupun nggak punya duit, walaupun sengsara kehidupan, tapi masih bisa melihat kopi dan bisa melihat duit. Alhamdulillah. Orang kaya sekarang banyak. Lihat kalau belagu dikit orang kaya sekarang banyak duitnya, banyak fasilitasnya, tapi lihat di rumah sakit lagi begini aja dia mah makan susah, tidur susah, makan harus lewat selang, makan harus dianterin, nggak bisa apa-apa. Kita mah alhamdulillah, kita mah alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lihat kalau mau belagu mah coba. Mau belagu apa? Hah? Nggak bisa mau belagu apa kita mah. Punya harta, ya hartanya juga punya Allah. Ntar diambil lagi sama Allah gimana? Belangsak lagi aja. Ya kan? Belangsak lagi aja. Semuanya modalnya dari Allah. Jadi kita nggak boleh belagu kayak iblis. Pokoknya kita dikasih apa-apa sama Allah, jadikan alat untuk menghamba kepada Allah. Jadikan alat untuk menghamba kepada Allah. Udah. Buka duit yang ibadah, ya kan? Buka jeruk ibadah. Pokoknya ibadah aja. Ya. Walaupun hidup kita miskin, misalkan, tapi kalau rajin ibadah mah ada harapan nanti di surga. Miskin nih kita nih, udah minta mulu sama Allah kagak diberi-beri. Lagi mintanya kaya. Ya. Terus udah kadang-kadang orang minta doa kan? Minta doa, ya. Minta doa. Orangnya pelit. Orang pelit minta doa sama ustaz. Minta apa tuh? Doa. Minta kaya. Doain tat biar kaya. Orangnya Pelit. nggak boleh, itu haram sebenarnya. Makanya saya nggak mau doain orang kaya kalau pelit. Dengerin. Orang pelit datang ke ustaz, minta didoain supaya kaya. Nah, bahaya. Pelit aja begitu, apalagi belum kaya aja udah pelit. Iya, Pak. Itu udah pelit. Apalagi kaya. Bahaya. Nanti kalau dia pelit berarti nggak ibadah. Haram mendoakan orang begitu. Haram mendoakan orang begitu. Jadi begitu. Kenapa nggak dijawab doa? Ya karena pelit. Sedangkan al-buhlu aduwullah. Pelit itu musuhnya Allah. Pelit itu musuhnya Allah. Tuh, paham kan? Pelit itu musuhnya Allah. Gampang begitu. Pelit itu musuhnya Allah. Jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia. Manusia kan nggak mau kalau orang itu pelit. Jadi kita ini nggak boleh seperti iblis. Lagu lah, pokoknya punya harta ya udah dikit-dikit pakai ibadah, dikit-dikit pakai ibadah, walaupun kita miskin ya sambil ibadah, sambil berjalan. Insya Allah kita ini kan udah diajarin semuanya juga, tinggal kita jalankan yang benar, kita jalankan sesuai aturan Allah. Insya Allah urusan dunia mah nanti ngikutin udah. Yang penting mah walaupun nih belum keijabah nih doa kita, tapi Allah itu paham terhadap kita. Kenapa nggak diijabah? Karena pengen dia ada simpenan nanti di akhirat. Ada simpenan nanti di akhirat. Jadi 30% di dunia, 70% di akhirat gitu. Wajar, nggak apa-apa. Yang penting mah hidup
tentrem, ayem gitu kan. Insyaallah lah, insya Allah jangan sampai seperti iblis mah begitu, sombong. Diperintah sama Allah nggak mau, ya kan? Dibeginiin nggak mau. Awalnya iblis itu luar biasa, hamba Allah. Tapi karena bikin kesalahan satu kali, nggak mau hormat sama Nabi Adam, akhirnya diturunkan. Padahal tadinya ahli surga, ahli ibadah. Apalagi kita ahli ibadah, bukan tukang wirid juga, bukan lah, istighfar juga seminggu sekali. Itu juga kalau ada ngaji. Lah kalau kagak ngaji mah di rumah ada molor baik. Boro-boro istighfar. Ya kan? Istighfar mah seminggu sekali. Ngajinya sebulan sekali misalkan. Lah tuh modal kita mah. Maka ada harapan, insya Allah mudah-mudahan kita semakin sini semakin paham apa yang kita pahami gitu kan. Karena ini adalah sebagai daripada perjalanan ruhani kita ya, sebagai perjalanan rohani. Sekali lagi, jangan terfokus kepada perjalanan duniawi saja. Kita perjalanan dua, perjalanan duniawi dan perjalanan ruhrawi. Disebutlah perjalanan ruhani. Ya kan? Ruhani sama jasmani fungsinya beda-beda. Saya mengingatkan kembali, fungsinya beda-beda nih. Kalau jasmani itu mah ngurusinnya maunya makan. Jasmani mah ngopi. Jasmani mah tidur. Jasmani mah ngerokok. Jasmani mah pengen baju bagus. Jasmani mah pengen kerudung bagus, itu mah jasmani. Jasmani mah pengen banyak duit, itu mah jasmani. Ruhani mah nggak mau begitu-begituan. Benar gak? Benar gak? Gak percaya? Nanti ente mati. Terus gua bawa Pajero, nggak bakal laku tuh Pajero. Nggak perlu bagi orang yang mati dibawain Pajero mah buat orang yang hidupnya di mana? Di dunia. Jadi harus beda fungsinya jadinya. Ya kalau orang paham jangan terlalu fokus kepada duniawi, tetap kita jalani. Ukhrawi tetap kita jalani. Dunia penting, akhirat lebih penting. Karena kita hidup akan mati selama tidak akan balik lagi. Kehidupan cuman sekali, kesempatan cuman tidak akan balik lagi. Kalau sudah kemana? Kalau sudah kemana nggak balik lagi? Ke akhirat sudah tidak berfungsi lagi itu dunia. Maka gimana mau paham tentang nikmatnya ibadah kalau nggak yakin dengan akhirat? Makanya udah kita mah pokoknya torikohnya gitu. Pokoknya mah hidup ibadah ya, jalani sesuai perintah Allah, jalani sesuai perintah Rasulullah, ngaji yang benar, ikutin akhlak Rasulullah. Insya Allah dunia akan mengikut kepada kita, juga akhirat juga akan ikut kepada kita gitu. Jangan sampai terbelenggu oleh kesibukan duniawi sehingga duniawinya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah kira-kira ya. Paham sampai sini? Paham? Ini karena ini perjalanan iblis. Jangan sampai celaka hidup kita kayak iblis. Udah begitu, tenang aja. Yang penting hidupnya punya rokok, ya kan, punya duit, ya itu aja. Iya. Dan kalau jangan terlalu banyak minta malu itu, karena malu minta mulu malu minta mulu, udah dikasih segala-galanya malu masih minta pengen banyak duit. Sebenarnya mah udah malu, udah gitu nentuin duitnya ya. Kalau orang sufi berkata mah, berdoa itu nggak boleh nyebutin. Gimana Allah aja udah. Kalau Allah maunya ini ya udah, maunya itu ya udah gitu. Tapi kadang-kadang kita suka maksa akhirnya mah kita suka maksa mau itu ya Allah gitu kan. Jadi dengan pengajian malam ini mudah-mudahan sekali lagi kita terbuka dan jangan berhenti terus untuk ikutin pengajian-pengajian supaya
hati kita menjadi terang, terbuka, ya. Sesuai apa yang dibacakan di surat Al-Hajj, karena sering kita tiap kalau di Kobo ngamalin surat Al-Hajj ya. Jadi alhamdulillah sih saya sering baca jadi ngerti nih. Di dalam Al-Hajj ayat 46 tuh, afalam yasiru bil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bisudur. Apa artinya? Tidaklah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar. Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada di dalam dada. Itu kata surat Al-Hajj. Apalam yasiru, tuh kan kalimatnya, tidaklah mereka berjalan. Nah, datang ke sini kita jauh kan dari Bonang ke Curug. Itu berjalan. Berjalan ke tempat ini. Untuk apa kita berjalan ke tempat ini? Untuk menghidupkan, untuk memahami, ya kan? Memahami apa? Untuk memahami, untuk supaya hati kita paham. Berarti supaya hati kita maka tidak heran kita ngaji ya, dari luar Batang tuh kan, jauh, kehujanan, perjalanan kan, kedinginan, itu berjalan namanya di dalam Quran. Yasiru, berjalan untuk menghidupkan hati kita yang gelap. Kalau kita makan, kalau beda versi nih, kalau ini mah yasiru itu disamakan dengan healing. Kalau healing beda, menghidupkan, bukan menghidupkan hati. Benar gak? Ini yang suka healing nih. Ya. Kan ada healing akhirat, ada healing dunia. Ya. Kan nggak mungkin menghidupkan hati kalau healing itu mah. Kenapa healing? Stres, banyak pikiran, pusing, udahlah healing. Berarti kan healing itu nggak diem. Healing itu Gerak. dari mana? Dari Curug ke mana tuh? Ke Bogor, ke Puncak. Berarti namanya healing. Untuk apa healing? Hilangin stres. Nah, ngilangin stres. Tadinya berarti stres, ngilangin Stres. sama dengan begitu. Kan kita nyari duit. Ya, kita nyari duit. Nyari apa? Nyari duit. Karena kita ini nyari duit, udah nyari duit nih. Biar nggak stres. Kita kan nyari duit nih. Kenapa lu nyari duit? Pusing. Stres. Kalau udah dapat duit stres nggak? Hah? Dapat duit kadang-kadang orang masih stres. Makanya dia healing supaya tidak Stres. duitnya habis, pulang ke rumah Stres lagi. stres, nyari duit lagi, ngumpul lagi tuh duit, healing lagi, habis duitnya. Stres lagi. Iya begitu aja. Muter-muter ya. Gitu. Itu namanya perjalanan. Jadi ada orang yang menghidupkan perjalanan itu hati. Nah makanya datang ke sini itu makanya nggak sekarang itu memang kemana-mana. Pokoknya yang ngundang siapapun, Sohibul Bait saya mau ngaji. Jadi nggak cuma dikir doang, tapi kita ngaji supaya apa? Itu tadi menghidupkan kolbu kita tuh yang gelap. Supaya paham kita akan mati. Bukan nggak boleh punya dunia. Tetap kita mah harus punya dunia. Tapi jangan cinta dunia. Tetap harus banyak duit, tapi jangan cinta. Itu doang masalah, nak. Ya, segitu doang masalahnya, mah. Jadi dalam rangka kita ke sono ngaji, ke sini ngaji, ke sono ngaji, ke sini ngaji. Apalah tujuannya? Untuk memahami. Untuk apa? Memahami. Lewat perjalanan itu. Jadi orang teh keur healing. Andeket di Bonang ka Curug healing ya, di itu healing. Healing dalam apa? Dalam supaya hati kita paham. Kenapa? Karena kalau nggak paham hati kita, nanti kata Allah, hati kita yang buta bukan tidak bisa melihat. Mata kita bukan tidak bisa mendengar, tapi hati kita buta. Maka kita harus rajin datang ke majelis ilmu. Untuk apa? Untuk menghidupkan hati kita
yang sudah jauh dari Allah, yang sudah jauh dari Allah. maka kita harus balik ke Allah. ke Allah. Kan udah lama perjalanannya nggak ke Allah, balik ke Allah gitu kan. Jadi harus sering healing gitu. Healing. Ya sekali-kali kita ke pantai ngaji gitu aja. Ya kan? Pergi ke pantai. Oh, belum pernah dikir di pantai Pak Mul. Sekali-kali dikir di depan pantai. Lah orang kan healingnya beda. Healingnya beda nih. Kalau orang healingnya Beda. kalau orang mah hanya menikmati badan doang, menghibur hati, menghibur diri, menghibur jiwa, mandi di laut sudah pulang, pulang. Ya kan begitu doang. Kalau kita kan beda. Jarak. Itu sebagian daripada itu apalah biasiru. Berjalan gitu menghidupkan supaya hati kita itu lebih paham. Karena yang dilihat oleh Allah itu hati ruhani. Ya kan? Insya Allah ya gitu. Kalau kita ke laut udah dikir ngaji. Sekali-kali bawa kitab tetap ngaji. Kita misalkan ada rezeki kita ke Pila. Nginep 3 hari 3 malam ngaji tuh. Jadi sambil berjalan sambil memandangi pemandangan Allah yang begitu indah sambil ngaji gitu. Nah lupa ngaji juga sambil makan. Nah, begitu akhir zaman ngajinya harus sambil makan, harus sambil ngerokok ngajinya. Karena orang yang ngerokok punya pegangan. Punya pegangan. Gitu. Kalau nggak ngerokok nggak punya pegangan bahaya. Rokok Pamul. Iya. Nah, kan jawaban jangan. Iya, iya Mbak. Begitu. Punya pegangan Pamul. Ya insya Allah ya. Sekali lagi mudah-mudahan Sohibul Bait Agung dan sekeluarga ya mudah-mudahan lewat barokah pengajian ini nih mudah-mudahan oleh Allah segala keinginannya hajat-hajat dikabul oleh Allah. Ya, dan mudah-mudahan dijauhkan daripada balai bencana dan mudah-mudahan terus oleh Allah sekeluarga, terus keluarga Pamu ada ini ngumpul ya. Mudah-mudahan nih barokah ngaji semua keluarganya diberikan kesehatan oleh Allah, Amin. diberikan hidayah oleh Allah, Amin. dan diberikan keistiqomahan oleh Allah. Amin. Pesan saya pokoknya begitu. Wah, usahakan kita punya dunia, punya akhirat juga. Usahakan gitu. Gimana caranya dunia tetap berjalan, akhirat juga berjalan. Usahakan itu, upaya itu. Tetap di dunia harus punya duit, di akhirat harus punya bekal gitu. Dan kita nyari tujuan duit untuk bekal itu sebenarnya. Jadi kan alat apapun yang Allah berikan untuk beribadah ya. Paham sampai ini ya? Paham ya? Paham. Pokoknya jangan belagu. Jangan belagu udah nikmatin. Percuma belagu sama Allah mah nggak bisa. Walaupun lu bisa cimande, bisa jurus ini jurus itu percuma lu dikasih mencret aja nggak bakal bisa ngelawan. Nggak bakal bisa ngelawan. Iya benar. Ya, dikasih mencret aja lu, mampus lu. Ya, walaupun jenderal dikasih pilek aja 3 hari. Lah, madepnya nggak bakal bener begitu. Orang minyeng begitu ngomongnya. Ya kagak kuat udah modal kita mah. Nggak boleh belak. Lah, udah biasa aja. Banyak duit biasa. Nggak punya duit. Emang biasa nggak punya duit. Gitu. Punya duit biasa, nggak punya duit biasa aja kita. Yang penting mengaji aja udah gitu ya. Jadi ada tabungan di akhirat walaupun kita miskin di dunia, ya setidaknya ada tabungan lah di akhirat. Ya jangan sampai ini mah akhirnya takutnya begini, dunia dicari, dikejar, dunianya nggak mau dikejarnya. Ya kita cari, yang dicarinya nggak mau, kan repot. Akhirnya apa? Ngejar-ngejar duit, ngejar-ngejar dunia, yang dikejar kagak mau. Akhirnya kan dikejar, belangsak mati, udah rugi lah kita. Kaya, cek orang Sunda mah beungar encan, modar geus teh heula. Naudzubillah imin. Lah mudah-mudahan kita berjalan seperti itu ya. Paham ya? Paham kan? Insyaallah. Gitu bae urang geus lah. Apa nama? Insya Allah pasti orang yang ibadah masa ini nggak diberi duit ku Allah. Insya di situ ada makom asbab, ada makom. Nah, kadang kita di posisi asbab, kadang di posisi ada orang kebayang ngalaman, kadang ada di posisi tajdid, kadang ada di posisi asbab. Nganggur tegawe-gawe tetap dahar bae aja. Hah? Oh, asbabna, anger we. Jadi disangkanya nikmat itu kita mah disangkanya nikmat itu loba duit, disangkanya itu doang. Bangsa kita bisa ngaji,
terus bisa dikir, bisa maca sholawat, disangkanya bukan nikmat. Justru itu nikmat yang paling besar. Disangkanya duit melulu itu mah, karena nggak paham gitu. Ini tadi di rumah saya salah nggak ada loh. Iya makanya barokah ngaji ada salah keluar kan gitu. Ya, Apa? Salah. Kan begitu. Oh, Jadi ya? jadi harus paham terhadap apa yang disampaikan oleh saya. Mudah-mudahan sekali lagi paham, dan sekali lagi kita akan ngaji dimanapun berada ya tetap. Jadi kalau ngundang sama saya mah sekali lagi, kalau dulu kan dikirmu doang, sekarang mengaji. Karena kita habis dari kitab ini tamat ganti lagi kitab gitu, terus ngaji biar paham. Karena kalau otak kita nggak dijajal dengan ilmu, waduh bahaya. Lahirlah sekarang al-fikroh, pemikiran-pemikiran yang kakaruan. Akhirnya terpikir al-wahm, banyak kebingung. Akhirnya pikirannya halusinasi, imajinasi, pikiran ngahayal, hayang beunghar, gitu, ngahayal begitu kan. Ulur amal. Akibat otaknya tidak dijajal. Akhirnya ketika tidak dijajal dengan ilmu, mentallah yang rusak. Otak, makanya akal, iman, ilmu harus tiga-tiganya merangkap tuh. Akal, iman, ilmu. Ini kalau nggak ada itu bisa stres, ya kan? Kalau ngandelin akal doang bisa stres, nggak ada iman. Iman doang nggak pakai akal bahaya. Iman akal nggak ada ilmu bahaya. Ilmu doang pakai akal bahaya. Jadi merangkap tuh iman, ilmu, akal itu harus berbarengan tuh. Nanti insya Allah ngaji lagi bab itu biar paham, biar nggak keluar pemikiran yang nakal. Pokoknya malah nggak rugi insya Allah kalau orang terus-terusan berusaha untuk ibadah kepada Allah, nggak rugi. Sohibul Bait ngeluarin sodako ya buat kita, buat Sohibul Bait bukan buat saya. Jadi kali lagi Sohibul Bait nih ngeluarin duit, ngeluarin jeruk, ngeluarin apa lagi? Salah. Buat siapa ini pahalanya? Buat siapa? Yang untung siapa sebenarnya? Iya makanya kalau paham kalian mah rugi apa untung? Untung. Ini dikeluarin, untung apa rugi? Untung. Kalau matematika rugi loh, karena ngeluarin, berarti kan dikurangin tuh. Tadinya kan duit 1 juta, pakai ngaji, keluar nggak tuh? Menurut itu kan rugi nggak? Tapi kalau matematika akhirat, untung apa rugi? Siapa yang untung? Sohibul Bait. Pahalanya besar nggak? Besar. Pahalanya besar nggak? Waduh, ini datang segerombongan begini. Istighfar tadi berapa? 100 kali 10 udah 1000. Berarti dapat pahala 1000 istighfar. Sohibul hajat. Bukan sohibul hajat, jahat sih teh, Pak. Sohibul hajat sih teh. Hendra. Iya kan? Selawat 444 ada 10 udah 4444. Pahalanya buat siapa? Hendra. Coba, bener. Untung nggak? Kalau menurut saya sih untung. Lah, katanya keluar ini sedekahnya. Lah, nanti juga kan dia ganti sama Allah. Amin. Siapa yang ngeluarin sedekah akan diganti oleh Allah 70 kali. Kalau yakin. Yakin nggak nih? Insyaallah. Makanya kalau orang ngadain ngaji sebenarnya nggak rugi. Yang rugi mah akal situ. Takut sih ngeluarin duit, takut. Wah ntar kalau dikeluarin saya miskin nih. Ya bego itu mah. Ngaji Pak Mul. Biasa ada. Berdua ada keluar. Biasanya saya mulu Bu disuruh zikir Bu buat dia Bu. Aduh. Dengan ngaji semakin lama kan ini menghidupkan hati itu begitu supaya paham gitu. Insya Allah ya. Insya Allah orang yang sering saho, orang sering dermawan, insya Allah nggak bakalan belangsak hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Paham? Nah gitu. Tapi kalau kita melihat lagi orang-orang yang lebih dari kita kan, ibadahnya, hartanya, aduh, ngaji itu bisa melebihi segala-galanya gitu kan. Nah begini aja udah alhamdulillah. Mudah-mudahan kita juga teman-teman yang lain, ikhwan-ikhwan yang lain, muhibin yang lain, mudah-mudahan lama-lama oleh Allah dikasih rezeki. Jangan lupa kalau udah dikasih rezeki ngaji lah. Jangan ngaji terus dikir di rumahnya ya.
Kalau ada duit mah ya. Ya kalau nggak punya duit ya udah ikut aja sama yang punya. Iya, jangan sampai nanti nyesel di akhirat kemudian minta sama sahabat sama Nabi dicuekin. Karena orang yang dekat dengan Nabi itu adalah orang yang rajin sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terus bersinambung kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu punya syafaat, tapi syafaat bagi siapa? Jangan sampai terhalang. Kenapa? Nih Nabi Muhammad, di bawah Nabi Muhammad itu ada para sahabat atba'ut tabi'in, kesininya orang-orang soleh. Kita di sebelah mana coba? Jauh nggak kita nih? Jauh nggak? Nih Nabi, otomatis di bawahnya Nabi itu kan di dalam kita riwayat itu punya bendera. Nabi Muhammad. Nah di pinggirnya, di bawahnya sahabat banyak nggak? Banyak. Kita nyari istri sama anak aja, kalau nanti di akhirat di padang mahsyar nggak ketemu, susah. Apalagi di bejibu nih. Nabi, udah Nabi apa? Sahabat, udah sahabat. Tabiin, udah tabiin, atba'ut tabiin. Terus kesini para solihin, para ulama, para wali. Kita di mana coba? Ujung yang mana? Ujung dibuntut. Tapi insya Allah kalau orang rajin dikir, rajin sholawat, Nabi Muhammad akan memanggilnya. Umati, dipanggil tuh. Kesini. Walaupun di ujung dipanggil, asal ikut. Asal apa? Ikut. Asal Ikut. Asal ikut kepada yang sudah ikut gitu maksudnya. Ikut kepada yang sudah ikut gitu. Ayo marah sama saya sekarang. Alhamdulillah ya insya ya gitu. Makanya alhamdulillah kita walaupun udah umur segini masih dikasih kesempatan ngaji. Alhamdulillah. Iya, wajar nggak paham aja udah bangkotan. Laki-laki. Iya kan. Yang muda aja nggak paham ngaji. Tenang Pak Mul, tenang. Apalagi udah muda. Insya. Tapi alhamdulillah ya. Nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Bukan masalah ulah tenang terlambat atau siapa yang paling datang duluan, tapi siapa yang kuat bertahan kan gitu. Tidak naon belakangan ge asal nggak. Tuh. Artinya. Makanya kata Bapak Ibu Ayara, pokoknya hidup mah sing seneng. Boga duit sing senang, teu boga duit ge. Pokona senang bae. Boga udud. Senang. Teu boga udud. Senang. Da senang bae hidup mah. Seuri. Daripada ngelamun stres. Mendingan Seri. Tapi insya Allah orang yang bahagia atas keputusan Allah, atas pilihan Allah, atas pemberian Allah, orang itu akan diperhatikan oleh Allah. Karena merasa dan senang. Jadi begitu kalau kita nggak punya duit justru solusinya harus senang. Ya Allah terima kasih Engkau tidak ngasih duit hari ini ya Allah. Nggak apa-apa ya Allah. Besok kali dikasih duit, alhamdulillah ya Allah, terima kasih nggak ngasih duit. Nah kalau kita mau marah-marah kan, belum nerima berarti keputusan dari Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya terima kasih bisnis ini nggak lancar hari ini, terima kasih ya Allah. Nah ilmu begitu kan susah Pak. Ketika kita pahit terus senang. Ketika di situasi yang pahit kita senang apa susah? Ketika makanya ada bahasa lain bahasa kan gak boleh dipikirin, lain kepikiran karena Kepikiran. Dipikirin, tapi kepikiran. Agak bahasa kan begitu. Nah, artinya sama begitu. Ya udah, sendup mas senang. Berarti kita menerima gitu keputusan Allah. Itu paling susah begitu. Kalau kita lagi senang ya wajar emang senang. Ya kan? Merasa ya enak aja. Tapi kalau ketika Allah ngasih sesuatu yang pahit, siapa yang seneng? Ya kan? Siapa yang seneng? Tapi ketika dulu kita pacaran, emang pacar dikasih pahit justru seneng. Diuji, kamu memang serius. Cobalah kesini dulu. Nah, ya kan gitu. Iya, kan gitu. Padahal diuji tuh pahit ya, Pak. Suruh kesini, suruh ke sono, bawa ini, ono ini dong.
bawain martabak dong. Nah, nurut kan, bawain tuh martabak. Mau serius enggak? Wah serius kan gitu. Gila. Siap, Yang muda Neng. ya guru ya, yang muda ya. Iya, yang muda begitu. Siap, Neng. Padahal itu Pak, pahit, tapi dia lakonin. Karena asbab dia wasilahnya cinta begitu. Nah kalau kita cinta kepada Allah, apapun yang Allah berikan harus seneng. Nih rata-rata kan Allah tuh ngasih ujian tuh rata-rata pahit-pahit. Rata-rata dikasih sakit seneng nggak tuh? Enggak. Tuh enggak kan? Harusnya sebagai manusia itu seneng. Nah ini rumus-rumus ngaji begini yang orang belum paham tuh. Harusnya terima kasih ya Allah engkau ngasih sakit. Semoga dengan sakit engkau maha tahu maksudnya ngasih sakit kenapa? Mungkin Allah lebih tahu. Supaya kita di rumah aja, supaya kita istighfar kan bagus. Kalau kita sehat kan nyong-nyong mulu. Jalan-jalan. Healing-healing mulu kalau banyak duit, healing-healing mulu. Lupa ke masjid, lupa ke ini kan. Jadi mudah-mudahan malam ini bisa dipahami oleh kita semuanya. Sekali lagi apa yang kita korbankan semuanya, kita sama-sama berjuang, sama-sama satu perjalanan, satu gerbong. Jadi saya mah bukan nasehatin berasa paling benar, bukan, sama-sama saya juga merasa harus kuat. Teman-teman juga harus kuat karena kita dalam perjalanan menuju akhirat, hidup di dunia tapi perjalanannya menuju akhirat. Jadi sama-sama kita nih, bukan saya yang paling benar, bukan paling yang menasehatin, bukan, tapi kita sama-sama nih saling menguatkan. Makanya ada grup, ada itu buat apa? Yaitu supaya kita terus apa ya, sama-sama punya keinginan yang sama, punya kemauan yang sama, punya tujuan yang sama, ya kan? Nah, maka kita sama-sama punya peran yang masing-masing lah, ya Masan, masing-masing. Ya, jadi terus kita hidupkan majelis kita, hidupkan grup kita, ya. Mau ada yang nyaut, mau tidak, ajak terus kebaikan. Karena setidak hakikatnya kita sudah mengundang, tapi yang diundang itu gak paham ini undangan siapa. Ya, sebenarnya sudah hakikat undangan Allah dan Rasulnya. Tapi nggak usah fokus ke situ, tetap adalah perjalanan yang harus kita lalui. Wallahu a'lam bishawab.